Ilmu perempuan mengubah peradaban. Dengan kasih ia menumbuhkan harapan. Menjadi cahaya dalam setiap langkah kehidupan karena perempuan hebat membawa sinar peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Sapa, suara asrama penuh arti, ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, pada episode Sapa kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, yakni khususnya bagi perempuan, yaitu dengan tema jadi perempuan harus hebat atau cukup menjadi diri sendiri. Tema ini sangat relevan di berbagai tuntutan dan juga standar yang seringkali muncul di masyarakat, terutama di era digital saat ini. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang Masya Allah sangat luar biasa, perempuan hebat, yaitu Ibu Siti Mutiatun SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan inti ya Ibu. Jadi Ibu langsung saja di awal perbincangan kita akan membahas kalau menurut Ibu sendiri nih, perempuan hebat itu sebenarnya seperti apa nggih? Oke, baik, saya mulai. Ini dengan Mbak siapa tadi? Dengan Faidatul Mawaddah. Dengan Mbak Faida. Ya. Ini saya juga sebenarnya bingung diundang pada kesempatan Hari Kartini ya. Harusnya ini kan perempuan-perempuan hebat yang datang, tapi bagi saya tidak sampai pada tahap yang seperti itu. Namun jika ditanya perempuan hebat itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau tadi ada pertanyaan tentang perempuan hebat itu cukup menjadi diri sendiri atau lebih dari itu, kan begitu ya? Iya, betul. Kalau menurut saya perempuan hebat itu adalah perempuan yang menjadi diri sendiri, namun dia juga bisa melihat di luar dirinya. Itu bagi saya. Maka saya tadi bilang, saya ini belum perempuan hebat. Saya bahkan terkadang belum mengenal diri saya sendiri. Itu Mbak Faida. Baik Ibu, sangat menarik sekali ya. Lalu bagaimana cara perempuan tetap berdaya namun tetap selaras dengan nilai-nilai Islam? Perempuan, ya kalau kita berbicara tentang perempuan ya nggak akan pernah ada habisnya. Namun di dalam Islam kita itu perempuan sudah diatur, sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian adilnya untuk kita diatur. Bahkan di Quran, hadis ataupun fikih sekalipun itu sudah dibahas tentang perempuan. Bahasanya perempuan itu kalau kita nanti bandingkan begitu ya, kita banding dengan laki-laki pun di Al-Quran pun tidak ada yang membandingkan perempuan dan laki-laki. Bahkan kalau di Al-Quran ada sapaan hai orang-orang yang beriman, itu tidak merujuk pada dunia laki-laki, itu pun juga dirujuk pada dunia perempuan. Nah kalau dari situ kita berdaya, bahkan kita bisa apa saja menurut tuntutan Islam. Contohnya begini Mbak, kalau perempuan di dalam karir begitu ya, boleh nggak perempuan berkarir? Di situ tidak ada yang melarang bahwasanya perempuan tidak boleh berkarir di luar rumah, selama lebih banyak kebajikannya atau tidak banyak mudaratnya, maka kita juga bisa berkarir di luar rumah. Nah, disitulah kesempatan untuk kita berdaya, begitu. Baik kalau sekarang itu yang ini karena memperingati Hari Kartini, mungkin lebih pada pendidikan ya, pendidikan masa kini yang sudah diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini, bahwasannya pendidikan itu hal yang harus diperjuangkan oleh perempuan, maka bolehlah kita berdaya dari segi pendidikan kita begitu. Nah, mungkin kalau saat ini pendidikan itu sudah menjadi hal yang lumrah begitu ya, yang lumrah baik laki-laki ataupun perempuan. Namun nanti setelah pendidikan itu bagaimana kemudian kita mengimplementasikan pendidikan itu. Nah, berdayanya dari situ. Pendidikan ini kalau di dalam Islam bahkan perempuan adalah pendidikan yang pertama, madrasatul ula gitu ya Mbak ya, kalau kita di dalam Islam seperti itu. Jadi pendidikan itu menjadi bagian dari perempuan yang utama, karena kita akan menjadi pendidik untuk anak-anak kita. Maka dari situ kita harus berdaya dalam pendidikan, sehingga pendidikan kita itu menjadi hal yang nomor satu yang bisa kita implementasikan berikutnya. Nah, hal berdaya menurut Islam itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk paling sederhananya begitu Mbak Faida. Ya, Masya Allah sangat menarik sekali ya. Jadi perempuan itu tetap bisa berdaya tapi tetap punya batasan dan juga nilai yang dijaga sesuai ajaran Islam ya Ibu. Iya, benar.
Nah Ibu, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender, apakah perempuan itu harus setara dalam semua hal? Atau justru ada peran yang berbeda namun tetap memiliki nilai yang sama? Iya Mbak, ini untuk gender ya, kita bilangnya gender. Sebenarnya kalau kita hanya berbicara gender, gender itu adalah hanyalah pengertian jenis kelamin. Jadi tidak ada masalah dengan gender itu. Namun ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender, maka di situ ada hal yang muncul, yaitu perlakuan sama tanpa adanya diskriminasi. Itu sebenarnya pengertian dari kesetaraan gender. Kalau kita setara ndak gender kita, begitu ya. Kalau hanya perlakuan, ya wajib setara dong, katanya gitu ya. Wajib setara. Maksudnya bagaimana? Wajib setaranya itu, adakah perlakuan yang berbeda nantinya? Maka kita kembalikan lagi di dalam Islam itu bahwasanya sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama, diciptakan sama-sama diciptakan sebagai manusia, begitu ya, sebagai manusia. Namun perlakuannya harus sama tanpa diskriminasi. Contohnya tadi pada dunia pendidikan. Oh, pendidikan perempuan harus sampai di SD saja, mungkin ya, sekolah dasar saja. Setelah itu cukup laki-laki harus sampai sarjana. Nah, itu yang tidak boleh karena di situ ada hal yang namanya adalah diskriminasi. Nah, perlakuan diskriminasi ini yang tidak boleh, Mbak. Jadi ranah ini yang harus kita hempas, yang harus kita setarakan, begitu. Nah, kalau nanti ada ndak yang tidak boleh sama? Ada. Perempuan itu karena kita di gender itu pembatasan jenis kelamin, maka di dalam Islam itu sudah diberikan batasan-batasan itu. Contohnya dalam segi berpakaian. Aurat kita perempuan dan laki-laki itu beda, Mbak. Maka dari situ kita sudah berbeda. Maka menjadi wanita karir pun kita itu nanti harus berpakaian yang sesuai dengan ranah Islam, gitu ya. Ranah Islam. Contohnya kalau perempuan itu harus berhijab karena kita memang ranah auratnya adalah ada di muka dan telapak tangan, begitu ya, yang boleh dibuka, maka disitulah yang kita harus taati. Jadi laki-laki apakah harus berhijab biar sama setara? Nggak bisa gitu ya, karena kita punya aturan sendiri dalam aurat kita, begitu. Jadi kalau perlakuan sama tanpa diskriminasi, maka yang tanda kutip yang tepat itu adalah pada diskriminasinya. Jadi tidak ada diskriminasi di situ, Mbak. Justru ketika kita memperlakukan sama, perempuan berhijab maka laki-laki harus berhijab, di situ ada diskriminasi. Gitu ya. Nah itu loh, katakanlah kita kalau kita bilang adil itu nggak harus sama, Mbak. Kaki kita ada dua, maka yang satu yang kanan kita pakai sandal kanan, yang kiri kita pakai sandal kiri. Jangan sama-sama dua-duanya harus pakai kanan lah biar adil, biar setara. Tidak seperti itu konsepnya. Tidak ada diskriminasi, itu yang kita harus tekankan. Jadi kalau perlakuannya sama, namun nanti batasan-batasannya itu yang berbeda, itu Mbak Faida. Kalau kita konsep kesetaraan gender seperti itu, gitu. Baik, jadi semakin jelas ya Sobat Sapa bahwa setiap peran itu punya nilai masing-masing, tidak harus selalu sama untuk bisa dianggap setara. Jadi Ibu, di tengah banyaknya standar yang muncul di media sosial saat ini, bagaimana cara perempuan dapat menerima dirinya sendiri apa adanya? Baik, nah ini yang saya katakan tadi, kalau perempuan hebat itu adalah perempuan yang bisa mengenali dirinya, gitu ya. Perempuan yang bisa mengenali dirinya itu paling tidak hal terkecilnya begini, saya ini ndak sukanya di apa sih, kan gitu ya, ndak sukanya di apa. Kalau kita bilang, oh saya nggak suka di sini, maka jangan sampai hal-hal ini terjadi, kan begitu ya Mbak ya. Makanya sering sekali perempuan-perempuan ini muncul dengan emosi-emosinya. Baik itu laki-laki atau perempuan sebenarnya, hanya saja kalau kita berbicara tentang kestabilan emosional begitu, perempuan ini memang agak labil, Mbak, agak labil. Karena apa? Rata-rata mereka belum kenal dengan dirinya. Jadi yang membuat mereka up dan down itu mereka belum kenal sebenarnya. Sama saya pun juga seperti itu, Mbak. Maka bahkan kadang saya tuh sering kali muncul emosi, dan disitulah saya merasa saya belum sehebat itu, gitu ya, belum sehebat itu, sehingga saya belum kenal siapa saya sih sebenarnya, gitu. Nah kalau kita bilang medsos ya, medsos itu memang dunia kita kalau sekarang di tengah digitalisasi ya, di tengah kita berada pada dunia yang semakin marak dengan digitalnya. Kalau kita sekali pegang gawai nih, sekali pegang HP, di situ muncullah yang kita scroll bukan hanya WA. Yang kita scroll di situ ada
IG, ada TikTok yang sekarang sedang, apakah perempuan hebat yang bisa TikTokan dengan gayanya, velocity-nya dan sebagainya? Tidak sebenarnya ya Mbak ya. Maka disitulah kehebatan kita teruji. Bagaimana sih kita acceptance, katanya begitu ya, menerima diri kita sesuai dengan keadaan itu. Saya harus menerima sesuai dengan gaya hari ini, style hari ini begitu ya. Apalagi yang sekarang itu yang muncul itu bukan hanya gaya TikTokan kita, tapi di situ ada lifestyle tentang kepribadian kita, cara kita berpakaian begitu ya Mbak ya. Yang kemudian kalau kita ini bilangnya adalah munculnya budaya-budaya asing yang lewat digitalisasi itu. Bahkan teman-teman sekarang itu apalagi yang Gen Z ya teman-teman ya, yang Gen Z itu kita nonton di ini, nontonnya adalah drakor katanya begitu ya. Drakor yang kemudian memunculkan di situ ada yang namanya stylish Korean style katanya begitu. Maka di sini budaya-budaya kita hilang. Gitu ya, budaya kita hilang dengan adanya westernisasi yang masuk pada dunia digital itu. Nah disitulah kita susah untuk menerima diri kita. Gaya saya kok begini-begini ya. Sudahlah, besok kita check out di Shopee yang memang di situ adalah Korean style. Rambut-rambut yang kemudian dicat kemerah-merahan agar memenuhi zaman gitu. Kemudian bagaimana sih kita itu acceptance? Seni untuk menerima diri. Nah semakin kita tidak menerima, maka disitulah nilai perempuan semakin berkurang Mbak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian acceptance itu terjadi? Maka ayo kita kenali siapa sih kita sebenarnya. Bagaimana kemudian kita meng-up diri kita sebagai memang ya sudah ini loh saya. Dengan Korean style atau bukan, itu ya saya gitu loh Mbak. Jadi apa yang harus kita up? Kemampuan dalam menerima diri dan kemampuan mengenali dunia-dunia luar di luar diri kita ini. Ini yang harus kita lakukan semampang kita kita bisa berjalan dengan diri kita sendiri. Maka tidak perlulah kita melihat apa-apa yang harus datang, sehari datang, besok datang lagi, besok baru lagi, kan begitu ya Mbak ya. Maka disitulah kita dunia acceptance kita yang harus kita terima begitu. Baik, berarti sangat penting sekali ya Sobat Sapa. Berarti menerima diri sendiri itu memang menjadi kunci utama sebelum kita berkembang lebih jauh. Nah Ibu, menurut Ibu apa saja yang perlu disiapkan oleh seorang perempuan, khususnya mahasiswi di usia 20-an selain dari segi pendidikan? Oke, pendidikan tadi sudah menjadi yang utama ya, menjadi pendidikan yang utama. Kemudian tadi sudah ada mengenali diri, itu juga harus dipersiapkan. Berarti kalau kita mengenali diri, ada sesuatu yang muncul, ranah sikap di situ. Kalau dalam pendidikan itu namanya ranah afektif, mohon maaf. Afektif ini adalah ranah sikap yang munculnya kalau sekarang itu ada pada dunia karakter. Dunia karakter, maksudnya dunia karakter itu seperti apa? Kita harus kenal karakter kita. Itu yang harus kita persiapkan. Contohnya, kalau di sini ada dunia karakter berpancasila, maka dalam sila Pancasila itu ada 5 karakter. Mulai dari segi ketuhanan yang Maha Esa sampai kemanusiaan, sampai persatuan, di situ ada karakter yang harus kita bangun Mbak sebenarnya. Maka di situ di semuanya harus kita persiapkan untuk menuju tantangan dunia kita yang semakin hari katanya semakin digital. Adanya westernisasi yang masuk, budaya-budaya kita yang semakin memudar. Nah, di situ semuanya harus kita persiapkan. Tapi Mbak, kalau saya bilang nih, dalam mempersiapkan selain pendidikan, semuanya itu sudah ada di dalam pendidikan. Jadi hal karakter, hal sikap, hal kecerdasan, baik itu buatan atau kecerdasan alami, semuanya sudah ada di pendidikan. Maka jika teman-teman nantinya sudah berpendidikan tinggi, di situ pastikan pendidikannya benar-benar berpendidikan begitu. Karena kalau menurut ilmu pendidikan dasar itu Mbak, bahwasannya orang yang berpendidikan itu adalah orang yang semakin hari sudah semakin baik sesuai dengan pendidikan yang mereka dapatkan. Jika orang-orang itu kemudian berpendidikan, mengenyam pendidikan sekian tahun, namun ranah sikapnya belum bisa berkembang, maka disitulah pendidikan dikatakan belum berhasil.
gitu. Maka ketika kita berpendidikan, satu kunci sudah kita punya untuk masuk ke pintu-pintu berikutnya. Itu yang bisa kita persiapkan. Jadi di dalam pendidikan itu ada ranah karakter, ranah afektif, ranah sosial yang sudah kita dapatkan. Bagaimana kemudian kita bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan dunia kita, itu yang kita dapatkan dari pendidikan. Maka hal itu semuanya harus dipersiapkan, Mbak. Gitu. Nah, Ibu, kalau dari pandangan Ibu sendiri, sosok perempuan hebat itu yang bisa kita jadikan inspirasi di masa sekarang itu bagaimana? Perempuan hebat. Siapa sih perempuan hebat kan begitu ya Mbak ya kalau kita tanya. Kalau dari dulu kita kenal perempuan hebat itu ada Ibu kita Kartini yang membawa kita dunia perempuan sampai saat ini, Mbak. Sampai akhirnya Mbak Faida dan teman-teman ini ada di dunia pendidikan, bisa mengenyam pendidikan yang sama, bisa satu kelas begitu ya. Satu kelas itu ada laki-laki dan perempuan, boleh semuanya berpendapat, boleh semuanya bertanya, dan bahkan perempuan itu kalau menurut saya itu punya ranah yang lebih hebat. Dari segi apanya? Dari segi ketelitian. Perempuan itu cukup teliti dalam segala hal, Mbak. Jadi kalau kita sama-sama berpendidikan nih antara laki-laki dan perempuan, maka di sini akan sama-sama hebat, bahkan perempuan bisa lebih hebat katanya begitu. Nah, kalau sosok perempuan selama ini selain Ibu Kartini sebagai pahlawan perempuan kita, kalau saya memandangnya sih ibu saya, Mbak, katanya begitu ya. Ibu saya itu wanita yang luar biasa. Mengapa saya mengatakan begitu? Di sini ada ibu saya yang kemudian dengan pendidikan yang sangat minim. Ibu saya kebetulan dari pendidikan salaf, Mbak. Jadi bukan pendidikan yang formal seperti saat ini, namun bisa mendidik saya sampai saya ada di sini di depannya teman-teman sekalian. Bahkan sekarang malam ini teman-teman mengundang saya itu berkat dari didikan ibu saya. Jadi kalau ditanya siapa sih saya, katanya begitu ya teman-teman ya. Siapa sih saya? Saya adalah jawabannya adalah dari ibu yang sangat sederhana mendidik saya. Dari ibu yang, kalau pendidikan saya yaitu dari ibu yang sangat luar biasa dalam mendidik saya. Jadi di situ ada sosok yang luar biasa bagi saya, yaitu ibu. Setelah mungkin meskipun ibu saya tidak bisa memperjuangkan pendidikan di Indonesia, tapi memperjuangkan pendidikan untuk anak-anaknya itu sudah luar biasa. Nah, kalau sosok-sosok yang lainnya begitu, dari segi-segi yang lainnya banyak, Mbak, perempuan-perempuan yang memang tokoh-tokoh yang sudah luar biasa. Contohnya kalau dari zaman Nabi itu ada Siti Khadijah ya, yang memang di situ sudah bisa menunjukkan bahasanya Siti Khadijah adalah perempuan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Secara ekonomi sudah stabil dari dulu. Nah, berarti kan kita sudah bisa meneladani bahwasanya kita di sini ada perempuan hebat sebelum itu yang bisa kita teladani. Contohnya adalah perempuan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tanpa kemudian kita pun juga begitu sebagai orang-orang yang meneladani begitu ya. Kita perempuan tidak boleh dong berpikiran sangat minim, hanya sebagai ibu rumah tangga yang kemudian hanya bergantung pada seorang suami kan begitu ya. Maka perempuan hebat itu juga harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri begitu, tanpa harus menyaingi begitu ya Mbak ya, untuk menjadi saingan seorang suami atau seorang laki-laki. Namun kita paling tidak kita percaya, kita yakin dengan diri kita sendiri bahwasanya kita bisa untuk menjadi diri kita sendiri begitu, Mbak. Baik Ibu, dari penjelasan Ibu kita dapat memahami bahwa menjadi perempuan hebat tidak selalu harus mengikuti standar tertentu, tetapi lebih kepada bagaimana kita mampu mengenali, menerima, dan mengembangkan diri dengan baik. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, perempuan yang saat ini sedang merasa bingung atau overthinking tentang harus menjadi apa, kira-kira pesan apa yang paling penting untuk mereka, nggih? Oke, baik Mbak, ini pertanyaan yang luar biasa ya, overthinking. Overthinking ini istilah baru sebenarnya Mbak. Kalau saya bilangnya istilah baru-baru ini. Dulu tuh nggak ada overthinking Mbak. Jadi ke belakang ini semakin diistilahkan semua, katanya begitu. Semakin banyak istilahnya, maka semakin kita itu tertekan Mbak sebenarnya. Ada istilah overthinking, ada istilah insecure, katanya begitu ya. Semakin ke belakang istilahnya semakin banyak, yang membuat diri kita itu semakin terbelenggu sebenarnya. Nah, kalau pesannya sih overthinking gak bisa dong kita kemudian hempas overthinking itu sedemikian rupa. Maka sesuai dengan pendapat saya yang pertama, silahkan kenali diri sendiri dulu, biar gak overthinking.
Saya bisanya di apa, bisanya di mana, maka saya nanti mau mengembangkan ilmu saya sebagai apa, gitu ya Mbak ya. Jadi nggak bisa kita, oh saya harus paksa sebagai ini, sebagai itu, harus menjadi dia, menjadi itu, nggak bisa Mbak. Jadi pesannya overthinkingnya dikurangi, jangan terlalu banyak drama-drama yang kita tonton begitu ya, biar tidak menjadi overthinking yang keterlaluan. Overthinking ini Mbak sebenarnya bisa kita arahkan sama hal-hal yang positif, katanya begitu. Yang positif, maksudnya positif bagaimana? Overthinking saya nggak bisa apa-apa, oh saya belajar dengan giat, ini kan menjadi positif ya, menjadi motivasi, katanya begitu. Jadi overthinking ini, yang namanya over ini berlebih kan begitu ya, yang namanya over berlebih, maka standarnya kita sesuaikan dengan standar diri agar tidak menjadi over, begitu. Itu pesan saya sih untuk terutama khususnya mahasiswa ya, karena banyak mahasiswa kalau sekarang kasusnya kasus-kasus di otomatis di semester tua itu, terutama semester-semester yang sudah mulai menginjak apa ya kita bilangnya ranah mengenali diri, katanya begitu, atau mungkin di maba-maba yang mahasiswa baru yang belum kenal dirinya, kemudian melihat gemerlap lampunya, terutama di sekitaran UTM yang gemerlap bukan UTM-nya masalahnya ya, yang di luaran sana. Maka di mana saya harus menjadi seperti apa, saya harus menjadi siapa? Maka yang pertama adalah kenali diri dulu. Saya bagusnya di mana, apa yang membuat saya berkembang, disitulah yang harus kita jalani. Itu mungkin Mbak pesannya. Oke, baik. Teman-teman Sobat Sapa, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa menjadi perempuan yang berdaya itu perempuan yang mampu mengenali diri sendiri. Karena perempuan itu menjadi al-ummu madrasatul ula, atau perempuan itu menjadi pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Muti atas waktu, ilmu, dan pemikiran yang telah dibagikan pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada Sobat Sapa yang telah menyaksikan episode pada malam hari ini. Semoga perbincangan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi refleksi bagi kita semua, agar di tengah berbagai kesibukan kita mampu menghadirkan ruang untuk harapan, ketenangan, dan peningkatan kualitas diri. Saya tutup dengan statement dulu Mbak, biar perempuan-perempuan ini berdaya ya. Jadi jadilah, ini sedikit pesan ya, jadilah perempuan yang seperti jam. Kalau saya bilangnya seperti itu Mbak. Perempuan seperti jam itu seperti apa? Jam itu harus terus bergerak. Kalau jamnya mati, kita butuh ya Mbak ya, kita butuh sekali, nggak boleh jam itu sampai mati, nggak boleh bergeraknya lambat, dan nggak boleh bergeraknya terlalu cepat, katanya begitu. Gerakannya juga harus tetap ke kanan Mbak, namanya gerakan ke kanan itu berarti bergeraknya dalam kebaikan, dan jam itu dibatasi dengan bingkai. Maka kalau kita menjadi perempuan, kita bergeraknya sesuai dengan apa yang sudah menjadi batasan-batasan itu. Maka perempuan itu tetap harus bergerak sesuai dengan kodratnya, begitu Mbak. Baik, itu saja mungkin Mbak Faidah. Masya Allah, terima kasih Ibu atas motivasi yang telah diberikan kepada teman-teman Sobat Sapa kali ini. Saya Faidatul Mawaddah mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode Sapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.